dia lupa mengamalkan zikir. Aisyah dianjurkan Nabi untuk membaca itu ketika di lembah. Ketika kita memasuki rumah-rumah yang sudah lama ditinggalkan, ke lembah, ke gunung, ini dibaca. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita berwasilah dengan sifat Allah, dengan kalimat Allah. Sebenarnya ini dengan sifat Allah, karena kalam Allah itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibaca supaya terbebas kita dari gangguan jin. Tadi memang kalau takdir berlangsung untuk kita mendapat penyakit, kita lupa membacanya, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada lagi amalan-amalan. Ini bukan proteksi di dunia, tapi proteksi di akhirat. Kalau kita amalkan zikir ini setiap pagi, yakni setelah salat subuh, kemudian setelah salat asar, dan kita dalam keadaan yakin, maka kita adalah ahlul jannah. Itulah sayyidul istighfar. Maka jangan pernah lupa membaca ini. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan tak mau orang yang mengamalkan ini kecuali orang-orang yang mendapat hidayah Allah. Orang-orang yang mendapat hidayah Allah tak akan bisa melanjutkan bacaan ini kecuali orang-orang yang salat, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral muslimin, itulah zikir yang diajarkan oleh Nabi kita kepada kita. Banyak zikir-zikir yang lain, seperti membaca subhanallah wa bihamdihi pada waktu pagi. Nanti kita menjadi orang yang utama di akhirat. Tak ada yang menandingi kita kecuali orang yang membaca ini juga dan lebih dari itu. Jadi dia juga pada zikir-zikir yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah umat Nabi Muhammad. Umat yang sedikit amalannya tapi mendapat banyak keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita bersyukur sebagai umat Nabi Muhammad. Bagaimana bersyukur kepada Nabi? Laksanakan sunnahnya, jangan lakukan bid'ah. Laksanakan sunnah-sunnah Nabi walaupun pahit untuk dilaksanakan, walaupun punya konsekuensi ketika diamal. Maka Imam Nawawi mengatakan, "Idza atabat sunnah," apabila telah selesai sunnah itu, maka wajib untuk diamalkan. Maka ketika dia berkaitan dengan hukum taklifi yang wajib, maka wajib diamalkan. Ketika sunnah dia, maka sunnah diamalkan. Ketika itu terkait dengan larangan, maka haram dilakukan. Ketika itu terkait dengan makruh, maka makruh dilakukan. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini bersyukur kepada Allah dengan menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkata Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani yang dinukil oleh Ibnu Katsir, "Inni la akhruju min manzili fama yaqa'u basari ala syai'in illa ra'aytu lillahi 'alayya fihi ni'mah aw li fihi 'ibra." Rawahu Ibnu Abi Dunya di kitab At-Tafakkur wal I'tibar. Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan, "Sungguh aku keluar dari rumahku, maka tidak aku arahkan pandanganku kepada sesuatu kecuali aku melihat, karena Allah kata
atasku di situ ada nikmat. Artinya, ketika dia melihat sesuatu, dia di situ melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia melangkahkan kakinya, dia melihat kakinya, dia berpikir betapa besar nikmat Allah ini. Bagaimana ketika Allah mencabut kaki, mematahkan kaki, menghilangkan kaki, apa yang bisa dilakukan? Tatkala dia melihat jari-jarinya, dia akan mengatakan, syukur jari-jari ini tidak hilang. Ketika ini hilang sama sekali, bagaimana dia mengatur keseimbangannya? Tatkala dia mengarahkan pandangannya ke bumi, dia mengatakan, Masya Allah. Ketika bumi ini dilenyapkan oleh Allah, dilembutkan oleh Allah, seperti apa namanya? Kalau orang masakan mengatakan lanyam, apa itu namanya? Lumpur, iya kan? Lumpur semuanya. Bagaimana akan menginjakkan kakiku sudah seterusnya. Ketika melihat mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, bagaimana ketika Allah membesarkan seluruh dunia ini? Maka aku sudah ada ketika aku melihat sesuatu keluar dari rumahku, maka aku lihat semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Awli fihi ibrah, atau di situ ada ibrah. Syukur saja aku tidak dikayakan Allah memiliki uang miliaran. Kalau tidak, aku terjebak kepada nikah-nikah siri, kepada prostitusi dan lain sebagainya. Syukur aku disediakan Allah rezeki, karena aku tidak bisa meyakinkan diriku bahwasanya aku tidak akan terjebak kepada perbuatan maksiat. Sejarah ketika dia mendapat nikmat, dia katakan syukur aku dapat nikmat. Jadi semuanya di situ ada ibrah. Itu wasiat dari Abu Sulaiman Ad-Darani. Kemudian dari Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, tafakkaru sa'atin khairun min qiyam lailatin. Tapi ini sebenarnya ada sumbernya dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas lebih meyakinkan kita dalam menjelaskan hal ini. Ibnu Abbas mengatakan qala raka'atani muqtasidani fi tafakkur khairun min qiyami lailatin wa huwa qalbu sa'id. Kalau tadi Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, Hasan Al-Basri mengatakan tafakkur satu saat itu lebih baik daripada yang lain satu malam. Tafakkur sesaat yang mendatangkan ilmu yaqin, iman kepada Allah, daripada yang melihat satu malam. Tapi Ibnu Abbas mengatakan sahih, lalai dia dalam qiyamul lail. Ini menunjukkan apresiasi yang cukup tinggi yang diberikan para ulama kepada tafakkur untuk memikirkan nikmat Allah. Itu mengatakan tadi kan, siapa yang membaca ayat ini dan tidak memotivasi orang untuk tafakkur, untuk memikirkan ciptaan Allah yang luar biasa ini, maka dia orang yang rugi, orang yang celaka. Berkata Fudail, yakni Fudail bin Iyad, qala Al-Hasan, al-fikratu mir'atun turika hasanatika wa sayyi'atika. Tafakkur itu, memikirkan itu, berpikir itu adalah cermin yang akan memperlihatkan kepadamu tentang kebaikanmu yang harus engkau tambah dan keburukanmu yang harus engkau tinggalkan. Jadi tafakkur di sini, tafakkur sama dengan makna muhasabah. Kita berpikir tentang diri kita, apa yang sudah kita lakukan, apakah amal ibadah kita sudah maksimal atau tidak. Justru kita mencatat pada hari-hari kita banyaknya ghaflah, banyaknya kelalaian, kemudian banyaknya maksiat yang kita lakukan. Ketika kita tafakkur, maka muncul kesadaran qalbu untuk tidak lagi terjebak kepada perbuatan maksiat. An Isa alaihi salam qala ubali man kana qimuhu tadakkuran wa zakran wa sumtuhu tafakkuran wa nafaruhu ibadah.
beruntunglah bagi orang-orang yang perkataannya itu adalah tazakkur. Tidur ini apakah tidur siang maksudnya? Baiklah, ya. Itu menjadi tazakkur. Wasumbuhu tafakkuran, dan diamnya itu berpikir. Jadi ucapannya itu disebut berucapan namanya. Karena qauluhu ibadah. Tazakkuran, ucapannya itu adalah zikir kepada Allah. Kemudian diamnya itu tafakkur. Dan pandangannya itu wanazarahu itu apa? Ibarat untuk menangkap ibrah dari segala sesuatu yang dia lihat. Berkata Luqmanul Hakim, inna qulal wahda alhamu bil fitrah wa qulal fitrah dalilun ala qatibari jannah. Jadi ketika engkau berada dalam kesendirian, lamanya kesendirian itu mengantarkan mungkin hanya untuk berpikir. Ketika kita sendiri, kita berpikir. Dan ketika kita berpikir, lama berpikir itu mendatangkan petunjuk, menempuh jalan pintu surga. Ya. Jadi ketika kita sendiri, orientasi kita, ya, itu tertuju kepada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpikir tentang ciptaan Allah. Ya, itu mendatangkan motivasi untuk berpikir, bukan menghayal, tapi berpikir, berkira menghayal dan berpikir. Kemudian ketika kita memikirkan, kita akan menemukan satu dalil untuk mengantarkan kita mendekati pintu surga. Wahab bin Munabbih mengatakan, "Ma qalat fitratu amri qad illa fahima." Ya. Wa ma fahima ma'un qad illa 'alima, wa ma 'alima ma'un qad illa 'amila. Jadi panjangnya waktu seorang berpikir tidaklah itu kecuali untuk mendatangkan kepahaman, dan tidaklah dia paham, seseorang itu paham kecuali mendatangkan ilmu, dan tidaklah dia berilmu, seorang itu berilmu kecuali itu mendatangkan motivasi untuk beramal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, al-kalam bi zikrillah azza wa jalla hasan wal fikratu fi ni'amillah afdalul ibadah. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, ucapan-ucapan zikir kepada Allah azza wa jalla itu adalah baik, dan berfikir tentang nikmat-nikmat Allah adalah seutama-utama ibadah. Kemudian Al-Hasan mengatakan, ya bani Adam, kul fi thuluthi batnika, makalah engkau sepertiga perutmu, istilah hanya sepertiga perutmu, washrab fi thuluthihi, dan minumlah sepertiganya, wada'il thulutha al-akhar, maka sisakan untuk buang udara sepertiga lagi untuk potensi berpikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, banyak lagi ungkapan-ungkapan para ulama di sini yang dikutip oleh Ibnu Katsir. Pada akhir kalam kita simpulkan bahwasanya ulul albab adalah sebuah istilah yang kita temukan dalam firman Allah Al-Quran, dan ulul albab adalah seorang sosok yang digambarkan sebagai orang yang memadukan dua hal. Pertama, orang yang memiliki sifat-sifat takwa. Yang kedua, orang yang memiliki sifat-sifat untuk tazakkur. Tazakkur dibagi dua. Pertama, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir lisan. Ya, kita mengamalkan zikir-zikir maksurat. Sebagus-bagus zikir itu adalah Al-Quran. Kemudian baru zikir-zikir maksurat dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya adalah zikir qalbu, dan zikir qalbu itu adalah diantaranya memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alangkah baiknya ketika karakter ulul albab ini kita jadikan sebagai prototip yang ideal untuk diri kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu untuk menjalankan agama ini dengan ilmu, bukan hanya dengan ikut-ikutan saja, tapi dengan ilmu. Kemudian
kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk terus melaksanakan perintah Allah, apakah itu Al-Qur'an maupun sunnah-sunnah Nabi-Nya. Demikian saja para muslimin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Agar kita lihat dulu ya. Ini untuk 11 orang. Aku mesin berkata setengah catatan perjalanan lainnya hingga ke Jogja. Jadi sama seperti biasa ya. Pertama kita buka dulu. Jangan poin pertama ya, untuk orang-orang yang baru ikut mengaji pada malam ini, baru pertama kali. Ya, coba tunjuk tangan. Apa? Ya, silakan.